Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 1 Atap Simego dan SD N02 Simego. Kemudian ada Renita ya, yang Pak Afwan cintai dan banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam rangka tugas aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu sehingga dapat menghadiri kegiatan diseminasi saya. Nah, pada modul 1.4 ini budaya positif ada tugas pembuatan aksi nyata. Nah, di sini modul 1.4 itu lumayan banyak Bapak Ibu. Jadi nanti mohon maaf bila ada yang sedikit-sedikit miss karena dalam guru penggerak itu Bapak Ibu peserta guru penggerak itu banyak mandirinya. Jadi kita mempelajari modul, kemudian diskusi sama teman-teman satu kelompok, kemudian dipresentasikan dan ada penguatan dari instruktur itu di elaborasi pemahaman. Jadi dari instruktur itu cuma sekitar 1,5 jam seperti itu. Nah, di disiplin budaya positif ini menitik beratkan kepada bagaimana sih caranya guru untuk bisa melatih anak atau merangsang anak agar dia bisa punya keyakinan diri. Jadi kalau kita biasanya mendengar kata disiplin itu biasanya itu langsung terngiang dengan yang namanya hukuman. Kalau nggak hukuman itu biasanya ada reward atau penghargaan. Nah, itu nanti kita akan bahas di dalamnya. Cocok apa enggak sih sebenarnya kalau kita melaksanakan hukuman dalam rangka menciptakan kedisiplinan seperti itu. Berikut. Nah, dalam topik dalam diseminasi ini nanti saya akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang berikutnya ada keyakinan kelas, kemudian ada yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol ya. Kemudian ada restitusi segitiga restitusi seperti itu. Nah, berikutnya ini disiplin positif. Ini ada teori dari Dr. William Glasser, orang Barat ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini beliau Dr. William itu ini menyampaikan ya, guru ini bisa mengontrol orang lain. Ya. Guru bisa mengontrol orang lain. Padahal itu hanya orang tersebut yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, contoh kayak gini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan punya sesuatu yang sangat berharga, kemudian ada di dalam genggaman Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu kira-kira punya apa sih yang kira-kira berharga, kemudian ada di posisi genggaman. Coba Anda bisa menggenggam deh, coba bisa menggenggam. Nah, kira-kira ya sudah terpikirkan antara Pak Rizky dan Pak Wahyu sesuatu yang berharganya itu mesti beda. Mesti sudah kebayang ya? Ya. Nah, kira-kira sekarang Pak Rizky digenggam. Ya. Coba Pak Rizky, itu tak minta aku boleh nggak? Ya. Boleh nggak sesuatunya tak minta aku boleh nggak? Tak bayar deh. Tak bayar. Namanya tak bayar 1 juta. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke. Sekarang Renita coba Ren, genggam. Udah kepikirkan kamu di dalam benak kamu itu apa sesuatu berharganya? Oke. Sekarang saya sebagai guru kamu, tolong itu harus dibuka, tolong dibuka. Nah, sip ya. Tanpa sadar, Bapak Ibu, tadi saya sama Pak Rizky dia nggak mau buka. Terus saya bilang sama Renita, kalau dia mungkin takut, akhirnya dia membuka. Padahal barang berharganya apa bisa disampaikan? Apa coba? Uang. Oke, kamu apa tadi Mas Rizky? Mas Rizky apa tadi? Uang ya, oke.
berarti uangnya lebih dari 1 juta, karena saya mau ngasih dia 1 juta, dia nggak ngasih. Kalau Renita mungkin cuma 10.000. Jadi daripada dimarahi Pak Guru, mending saya kasihkan deh. Nah, Bapak Ibu, ya, dari yang dari yang dua kejadian tadi, Pak Rizky nggak mau dibuka, kemudian Renita mau dibuka. Nah, sebenarnya tidak semua kita sebagai guru itu bisa mengontrol siswa. Karena apa? Siswa itu sebenarnya ada rasa takut. Nah, di budaya disiplin ini tidak dibenarkan kalau kita membuat siswa menjadi takut dan tidak nyaman. Jadi inginnya itu siswa melakukan sesuatu hal berdasarkan keyakinannya sendiri, bukan berdasarkan eksternal tapi internal, seperti itu. Nah, Pak Rizky karena dia, saya sama Pak Afan podo-podo gurune, ya. Jadi dia, saya masih bisa pertahankan. Tapi Renita sebagai murid, dia sebenarnya mungkin berontak, aduh Pak, saya uangnya 10.000 buat jajan kok diminta Pak Afan. Gitu. Tapi kalau nggak dikasih, saya nanti nggak dikasih nilai bagus. Mungkin seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Nah, berikutnya, di sini nanti ada teori motivasi. Nah, anak melakukan ini itu gunanya buat apa? Kemudian ada juga 5 posisi kontrol. Ini yang lumayan seru Bapak Ibu. Kita ini posisinya ada di mana sih? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, nanti ini lumayan rame nih nanti apa? Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai guru berarti yang akan kita penuhi, yang akan kita bantu itu kebutuhan dasar manusianya itu berarti siswa kita, seperti itu ya. Nanti ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini untuk nanti menstabilkan anak yang tadinya bersalah, bagaimana sih kita perbaiki agar dia bisa memperbaiki kesalahannya. Dan seakan-akan anak itu dibuat tidak melakukan kesalahan, dan diharapkan dia nanti kedepannya itu tahu kalau ini itu tidak benar, tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kemudian nanti saya tidak akan mengulanginya lagi, seperti itu. Nah, tadi ini kegiatan yang sudah kita laksanakan, ya. Di sini ada si A dan si B. Tadi ada Pak Rizky sama Renita. Ya, sudah menggenggam, kemudian saya sebagai bisa sebagai teman, bisa sebagai guru ya. Ini saya pertama merayu Pak Rizky, kemudian menyuap, tetap dia menggenggam. Nah, saya sama Renita ya, saya mengancam ya, akhirnya dia mau membuka tangannya seperti itu. Nah, ini dari kejadian tadi ini tidak saya skenario ya, saya acak ya. Saya tadi ambil sampel Pak Rizky sama Renita, saya acak. Nah, ternyata ini ada yang bersedia membuka dan ada yang bertahan dengan kepalanya, seperti itu. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita, apakah kita mau membuka dan menutup. Nah, ini tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, Pak Rizky punya keyakinan, saya nggak mau membuka apapun yang terjadi. Si Renita pun sebenarnya dia punya keyakinan, dia mau mempertahankan. Tetapi tadi ya, karena dia memandang saya sebagai gurunya, akhirnya dia mau membuka. Nah, sebenarnya ini bergantung pada kita masing-masing. Ya, Renita pun sebenarnya bisa dia menggenggam. Dia punya pendirian kuat, itu dia bisa. Gitu. Tapi karena dia sebagai murid, dia akhirnya ada rasa takut, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, Dr. William Glasser. Nah, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, biasanya di ilusi ya, ilusinya itu guru bisa mengontrol murid. Ya, berarti kita sebagai guru kita bisa deh mengontrol murid kayak gitu. Nah, itu menurut Dr. William itu merupakan sebuah ilusi. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita selalu beranggapan ketika kita mengkritik anak, ya, kita membuat orang merasa bersalah, itu dapat membuat karakter, dapat menguatkan karakter. Sebenarnya mungkin ada sebagian anak ketika dikritik dia menjadi lebih kuat besoknya, tetapi ada juga sebagian
yang ketika dikritik, apalagi kritiknya di depan teman-temannya, ya, dia malah dia akan merasa menjadi malu, kemudian dia karakternya malah menjadi tidak kuat. Kemarin sempat kita ngobrol dengan teman-teman, kalau di bawah itu banyak kejadian siswa terlambat sekolah, disuruh nyapu seperti itu. Nah, ketika ada anak nyapu, ya, sebenarnya dalam diri mereka itu berontak, ya. Saya berangkat ke sekolah itu tujuannya mau belajar. Kenapa di sini disuruh tukang nyapu seperti itu? Mungkin dia sebenarnya juga merasa malu ketika melihat teman-temannya kegiatan di kelas, dia masih nyapu di halaman karena dia terlambat sekolah. Nah, hal-hal itu yang sebaiknya kita hindari, Bapak Ibu. Alhamdulillah di sekolah kita jarang anak terlambat, Bapak Ibu, ya. Jadi kita menghindari hal-hal yang seperti itu, ya. Kemudian, nah, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan akan efektif dan bermanfaat. Nah, kita kadang sering sih membujuk anak kayak gitu, ya. Anak beberapa hari nggak berangkat, terus kita bujuk biar berangkat kayak gitu. Sebenarnya kalau ketika kita tiap anak tidak mau berangkat kita bujuk, ya, ada kecenderungan anak itu menjadi lebih manja. Nek guru ora mangkat atau nek guru ora marani arek ngomong ora mangkat meneh lah kayak gitu. Sebenarnya ada itu. Tapi kita sebagai guru juga ini anak kalau nggak dibiarkan kalau kita biarkan dia nggak berangkat, nggak bahasanya tidak kita sambangi ke rumahnya, dia nggak mau berangkat tentunya seperti itu. Tapi okelah kita sekali dua kali kita sebagai wali murid, sebagai guru kelasnya, ya, kita ya ketika anak tidak berangkat sekolah, ya tetap kita home visit seperti itu, ya. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang kita sama siswa kita, sama anak kita, ya, kalau nyuruh nggak mau, otomatis kan kita larinya ke maksa seperti itu. Lah, ini PR pribadi juga buat saya. Ketika mungkin saya nyuruh anak nggak berangkat, mamanya belikan apa, ya bundanya nyuruh belikan apa ke warung gitu, anak lagi main HP kan akhirnya kan kita agak memaksa juga seperti itu. Lah ini saya mencoba kadang guyon-guyonnya sama istri, ya, istri itu nyuruh apa, saya akhirnya kan budek sendiri kan, istri udah nyuruh anak nggak berangkat, otomatis saya nyuruh tapi kan dengan nada yang keras. Nah ini istri guyonnya, ya budaya positif, ya budaya positif kayak gitu. Nah, ini karena kebetulan kemarin juga ketika saya mengerjakan tugas ini, istri juga sedikit banyak membantu, jadi kan sedikit banyak dia belajar juga sebelumnya tentang modul ini. Nah, apakah makna disiplin positif? Nah, berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina atau artinya belajar. Nah, makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini Sokrates dan Plato, orang asing, ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Begitu. Nah, paradigma yang ada di lapangan, ya, biasanya kalau disiplin itu biasanya berkaitan dengan hukuman. Orang yang melanggar disiplin mesti dihukum. Cara mendisiplinkan anak dengan hukuman seperti itu. Nah, ini yang di modul 1.4 ini mengharapkan guru-guru bisa melatih anak menjadi disiplin, tetapi tidak dengan cara hukuman. Nah, karena apa? Kalau dengan hukuman itu sebenarnya anak itu terpaksa, gitu, tidak berasal dari diri sendiri. Nah, maka dari itu berikutnya, nah ini, menurut Gajah Dewantara, ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Ini yang diharapkan Gajah Dewantara. Jadi, anak yang disiplin itu berasal dari dirinya sendiri atau intrinsik, tidak berasal dari orang lain seperti itu. Tapi Bapak Ibu, ini kita juga butuh waktu,
kita butuh proses. Kita tidak bisa berjalan sendiri bocah main budaya positif ya karo Pak Afan. Nah, aku ya terserah menganggo caraku, itu nggak bisa. Itu butuh waktu yang lama. Paling nggak dengan teman-teman mengikuti diseminasi ini yang kurang lebih cuma 1 jam, dikit-dikit mengingatlah gitu ya. Kalau kita suruh rubah langsung nggak bisa, karena kita juga tahu posisi anak-anak di sekolah kita itu bagaimana ya. Ketika Pak Wahyu menyuruh muhtar ya, umpamanya sekali juga nggak bakalan bisa, kan harus beberapa kali seperti itu, kita paham sendiri ya. Kemudian Bu Yuni mungkin nyuruh ulum ya, kalau dengan satu kata mungkin juga nggak bisa, harus dengan berkali-kali ngomong seperti itu. Nah, berikutnya nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Di setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, menurut William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Ini menurut Diane Gozen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada eksternal, kemudian ini internal. Nah, ini contoh yang eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya akan melakukannya? Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke, yang pertama, untuk menghindari hukuman, saya harus melakukan apa? Contoh seperti ini, Bapak Ibu. Ketika siswa ya diberi tugas untuk membuat suatu makalah, ya, diberi tugas untuk membuat suatu makalah. Nah, kemudian anak-anak 2 hari lagi dikumpulkan. Kalau yang tidak mengumpulkan, nanti hukumannya membuat 3 makalah. Saya yakin dalam satu kelas semuanya mengumpulkan. Karena apa? Dia tidak mau membuat 3 makalah. Lebih baik buat 1 daripada 3. Tapi hasilnya, karena ini motivasinya dari eksternal atau dari luar, anak itu adanya modelnya berarti terpaksa. Bisa kita lihat nanti, karena terpaksa mesti hasilnya asal-asalan seperti itu. Sing penting ngumpulake, ya, mbah kuwi ape ora, sing penting aku ngumpulake, seperti itu. Itu motivasinya masih dari eksternal. Nah, kemudian kalau berdasarkan imbalan, ini Bapak Ibu yang SD, sering, mamanya tadi dia tanya, ada yang mau jawab? Saya Pak. Gitu. Nah, ini nanti dia diberi apresiasi, ya, bagus sekali, ya, betul sekali tadi yang dijawab oleh Muhtar, teman-teman, ya. Nanti bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, ini betul sekali, ya, gitu. Kemudian itu secara pribadi, ya, atau secara khusus. Kemudian secara bergantian juga, ketika ada pertanyaan random, ya, ada yang jawab, kemudian ada yang terpancing jawab, kasih penghargaan dengan apresiasi seperti itu. Berikutnya, nah ini contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan. Nah, ini ada pembuka, ya, kemarin saya perhatikan bisa dengan kata-kata itu. Saya menghargai, kemudian terima kasih anak-anak, kamu udah buang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian ada nilai kebajikan, rasa empati, ya, kemudian kepedulian, rasa tanggung jawab. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, katakanlah ini ada satu situasi pada saat menolong murid baru di kelas, ya. Umpamanya Bapak Ibu lihat
ada si A menolong murid baru. Nah, itu nanti bisa anak itu dipanggil, si A, kemarin Bapak lihat kamu sudah menolong murid baru ya. Terima kasih ya, kamu sudah membantu dia mencarikan tempat duduk seperti itu. Nah, ini kemudian ada anak memungut kertas yang di lantai kemudian membuang di tempat sampah. Kemudian kita panggil mamanya, si Ahmad, terima kasih ya, kamu sudah mengambil kertas itu kemudian buang tempat sampah ya. Ini kan rasa tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab anak seperti itu. Dia selalu melaksanakan budaya disiplinnya ketika ada sampah berserakan di kelas, dia mau mengambil dan membuang sampah di tempatnya. Nah, Bapak Ibu, ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu berarti otomatis dia kalau konsekuensi itu sesuatu hal yang dilaksanakan akibat dia melakukan apa seperti itu. Hukuman pun ini sebenarnya hampir sama antara hukuman dan konsekuensi ya. Kita tindakannya aja biar nanti lebih mudah ya. Mencatat 100 kali ya dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Di sini pada poin yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang lain? Hukuman ya. Oke. Berikutnya lampunya ada di mana? Oh ini. Nah, biar. Nah, oke. Hukuman ya. Nanti di hasilin. Nah, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Oke. Berikutnya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, oke. Mungkin diinget-inget aja. Saya pas ini kok saya pas ini jawab konsekuensi. Kemudian Pak Wahyu saya pas ini kok jawabnya hukuman. Diinget-inget aja Bapak. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Karena peraturannya sepatu hitam, karena dia ke sekolah tidak pakai sepatu hitam, otomatis suruh nyeker. Kayak gitu ya. Nah ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Kita lihat. Nah, ini. Mencatat 100 kali karena terlambat sekolah. Anak terlambat sekolah kemudian disuruh mencatat. Menulis ya, menulis kalimat. Jelas, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena dia terlambat. Posisinya dia terlambat sekolah. Kemudian hukuman. Nah, kita ke bawah dulu, sama-sama lari. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi. Karena pada saat pelajaran PJOK seperti itu ya. Kalau ini anak-anak tidak memakai masker diminta push up, jelas hukuman. Menggantikan kertas teman, konsekuensi ya. Ketika kita merusakkan barang orang lain, konsekuensinya harus mengganti. Kemudian membersihkan air yang tumpah, jelas ya, harus tanggung jawab ya, konsekuensinya harus mengelap mejanya seperti itu. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu hal yang menyakitkan dan harus terjadi. Sama saya tadi ilustrasi di depan, ketika ada anak terlambat sekolah suruh nyapu. Ini anak tersebut sebenarnya itu kadang ada rasa malunya, ya. Otomatis ketika malu dilihat teman-teman, dia merasa sakit hati sebenarnya kayak gitu. Nah, kemudian ketika konsekuensi, ya, ini yang sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak menjadi sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama.
Nah, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek kalau konsekuensi. Nah, kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan, kemudian di sini anak menghargai disiplin kalau konsekuensi ya. Ini hukuman itu biasanya bersifat paksaan, gelem ora gelem ya aku kudu mlayu karena apa? Terlambat sekolah dan dihukum. Nah, ini stimulus dan tanggapan. Ini mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, kemudian ini kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, kemudian di sini hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, seperti itu. Ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, berikutnya kita ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak Ibu, di restitusi ini suatu kegiatan ya untuk menstabilkan anak yang tadinya dia salah ya, tidak kita hukum, tetapi kita buat mereka agar punya solusi. Agar dia punya solusi. Contohnya ya, ada anak yang terlambat berangkat sekolah karena bangunnya kesiangan seperti itu. Anak datang, mohon maaf Pak, terlambat. Oke. Kok bisa kamu terlambat? Nah, karena saya bangunnya kesiangan Pak. Oke. Kita sebagai guru ya, pertama adalah membuat dia merasa nyaman dulu. Pak Guru kalau bangunnya kesiangan pun pasti akan terlambat seperti kamu, gitu. Paling enggak anak kan sudah yang tadinya takut, dia sudah oh iya berarti Pak Guru juga sudah mungkin pernah mengalami seperti saya, gitu. Nah, kemudian ditanya, kok kamu terlambat gimana? Karena kalau bangunnya kesiangan gimana? Gitu. Karena saya semalam main HP, main game sampai larut malam Pak. Oke. Oh, kamu main game sampai larut malam. Nah, dengan kamu terlambat, kamu sudah menyalahi keyakinan kelas kan? Iya Pak. Keyakinan kelasnya apa? Saya berarti tidak disiplin Pak, karena saya harusnya berangkat jam 7, umpamanya seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk memperbaiki solusi kamu, untuk memperbaiki hari ini biar kamu tidak mengulanginya lagi? Oke Pak, saya kalau main HP tidak sampai malam. Nah, paling enggak anak sudah tahu, saya terlambat gara-gara main HP, kemudian tidurnya sampai malam, bangunnya kesiangan. Kemudian untuk memperbaiki diri, dia berjanji kalau dia tidak akan main HP sampai malam. Nah itu restitusi Bapak Ibu. Jadi membuat anak yang tadinya benar terlambat sekolah jelas salah ya, terlambat sekolah jelas salah. Tapi paling enggak kita sudah memberikan atau membantu dia mencari solusi seperti itu. Jadi tidak kita hanya marah-marah tok tapi nggak ada solusi. Tapi kita juga harus bisa memancing anak untuk bisa mendapatkan solusi. Nah, kadang mungkin ada anak yang tidak bisa mencari solusi, ya harus kita bantu. Bagaimana kalau seperti ini? HP kamu mainnya HP kalau malam minggu saja, gitu kan, dibantu seperti itu. Nah, berikutnya, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Anak tadi terlambat sekolah karena dia bangunnya kesiangan, ya. Di sini tidak untuk menebus kesalahan, ya. Kalau menebus kesalahan sudah terlambat, bagaimana lagi buat menebusnya? Waktu tidak bisa diputar lagi biar jam 7 pagi, ya. Tapi dia bisa belajar dari kesalahan. Berarti saya kesalahannya karena main HP jadi bangunnya siang. Nah, kemudian memperbaiki hubungan. Jadi antara guru dan siswa juga tidak. Kalau pakainya restitusi tadi, anak tidak menjadi berdendam sama gurunya. Ya, oh iya saya sudah dibantu sama Pak Agus,
untuk mencarikan solusi. Tapi beda kasus dengan ketika anak dihukum. Udah kamu lari aja, ya sampai ujung desa balik lagi ke sini. Gitu. Anak mesti jadi dendam seperti itu. Ya. Kemudian ada tawaran bukan paksaan. Ya, kamu terlambat karena main HP. Bagaimana? Coba kalau kamu mainnya HP itu Sabtu Minggu aja gitu. Ini kan berarti kan, oh iya Pak, betul sekali Pak. Yaudah saya mainnya HP Sabtu Minggu atau tidak sampai malam banget, biar bisa bangun pagi seperti itu. Nah, kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berarti anak itu berarti sadar, oh ya, kemampuan saya seperti ini, saya harusnya seperti ini. Nah, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Betul. Tadi kan kita membantu anak mencari solusi. Solusinya apa? Dia tidak main HP sampai malam seperti itu, atau bahkan main HP-nya cuma Sabtu Minggu saja. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Berikutnya, nah ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau peraturan ini berarti yang memotivasi atau mendasari orang berlaku itu dari eksternal, bukan dari internal. Nah, kalau keyakinan ini berarti dari dalam diri, bukan ada paksaan dari luar seperti itu. Berarti dari intrinsik. Contoh ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bapak Ibu, kalau kita di bawah di Kajen, kita lihat semua orang mesti pakai helm. Tapi kan kita nggak tahu orang itu berdasarkan peraturan atau keyakinan. Karena di Kajen sudah banyak operasi lalu lintas, ya. Tapi kalau di Simego ya, anak-anak kita pakai helm, saya yakin dia berdasarkan keyakinan kelas, keyakinannya. Karena apa? Dia sadar, kalau saya nggak pakai helm, ketika saya jatuh, kena aspal, kepala saya bisa terluka atau berdarah, seperti itu. Ya. Tapi kalau kita di bawah, ya, saya belum tahu ini si A pakai helm itu karena apa? Karena dia takut ada polisi atau buat melindungi diri seperti itu. Kita nggak bisa bedakan seperti itu, ya. Tapi harapan kita semuanya ketika orang pakai helm ya tujuannya itu biar dia melindungi diri seperti itu. Saya pernah ada zaman SMA itu ada teman-teman yang berangkat ke SMA, ya. Itu banyak yang nggak pakai helm waktu itu, ya. Kalau saya kan ngekos di depannya, berarti motor tinggal di kos-kosan. Kalau ke SMA pakai jalan kaki. Nah, kemudian ada satu temen itu dia selalu pakai helm. Saya tanya, kenapa kok pakai helm? Yang lain aja enggak? Dia bilang dia pernah berangkat sekolah, ada dahan jatuh ke kepalanya. Nah, kebetulan rumahnya agak di desa sehingga melewati pohon-pohon ya. Nah, ketika dia kejatuhan dahan itu sempat ya mungkin benjol lah, ya mungkin benjol itu. Maka dari sejak kejadian itu dia ketika mau pakai motor dia selalu pakai helm. Gitu. Keyakinan dia berarti saya pakai helm buat melindungi diri saya, entah itu mau ada operasi atau enggak saya nggak urusan gitu. Nah itu yang bagus itu seperti itu. Nah berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini mungkin modul ini dibuat pada saat pandemi Bapak Ibu ya. Nah, di ilustrasi tadi kan ada ketika anak tidak berangkat sekolah tidak menggunakan masker, dia dihukum seperti itu. Nah, harapan kita, nah sekarang bisa dilihat, Bapak Ibu ketika di fasilitas umum, entah itu di bank, entah itu di dinas atau di mana, sekarang sudah banyak yang di bank khususnya Pak Yogi. Ada yang pakai masker, ada yang enggak ya sekarang ya. Nah, yang enggak pakai masker itu biasanya karena dia merasa, oke, saya mau melindungi diri saya dan juga mungkin melindungi yang ada di sekeliling saya seperti. Mungkin saat ini saya lagi batuk, lagi pilek seperti itu karena maka saya pakai masker seperti itu. Nah, itu gunanya ya. Untuk saat saya posisinya sehat, tapi barangkali di luar banyak debu banyak apa, saya pakai masker gitu.
Tapi yang sekarang udah nggak mau pakai masker kayak saya itu ya, ini berarti kemarin pakai masker itu karena eksternal seperti itu ya. Sekarang yang pakai masker itu Pak Wahyu itu ya, yang kalau di jalan pakai baju tidur, nggak helman tapi pakai maskeran itu banyak di kajian ya. Oke itu. Dari dulu belum pandemi sampai sekarang itu masih banyak seperti itu. Gitu. Ya, pakainya baju tidur, nggak helman ya, apa namanya? Maskeran, rambutnya semiran itu banyak. Nah, berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini ketika kita ada pelatihan, biasanya kan mulai jam 8. Nah, ada yang punya keyakinan kalau saya datangnya terlambat, saya ada beberapa materi yang ketinggalan. Untuk itu, saya datang paling enggak 10 menit lah sebelum acara dimulai. Saya bisa menyiapkan laptop, menyiapkan notulin, seperti itu. Ini harapannya kita punya keyakinan seperti itu. Ya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan ya, yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini peraturan di jalan jelas, ya. Orang harus pakai helm. Nah, harapannya itu lebih dari sekedar peraturan. Dia punya keyakinan kalau saya nggak pakai helm, saya jatuh bahaya, aspalnya bisa cuil seperti itu, ya. Balik. Ya. Berikutnya, nah ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas, mengapa? Nah ini keyakinan kelas ini kami guru dan murid saling menyayangi, kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib seperti itu. Nah, keyakinan kelas berdasarkan peraturan yang ada. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya berarti apa? Disiplin mungkin ya. Disiplin. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa? Menghormati, ya. Saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti apa? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa berarti? Saling menyayangi ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Tuh kata-katanya kok narkoba ya. Apa? Kesehatan, betul ya. Bergantian atau menunggu giliran. Antri berarti ya. Berarti apa? Disiplin ya. Nah, keyakinan kelasnya berarti disiplin. Kemudian menggunakan masker. Kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keamanan. Nah, ini disiplin, komitmen ya, komitmen, kita tanggung jawab. Sebenarnya kata-katanya sama, disiplin, tanggung jawab sama. Kesehatan. Ini keselamatan dan kesehatan. Nah, ini perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinannya tanggung jawab ya, bukan perbedaan ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya berarti harus menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, peraturannya ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kesalahan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan bersabar, gunakan masker, kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor, ini keselamatan dan keamanan. Nah, jadi ketika anak katakanlah terlambat hadir, berarti keyakinan kelas yang dilanggar adalah menghormati orang lain dan berkomitmen, atau bisa ditambah lagi disiplin. Kemudian ketika ada siswa nakal sama temennya, ini keyakinan kelas yang dilanggar adalah keselamatan atau menghormati orang lain, seperti itu. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu,
anak-anak kadang itu melakukan dalam tanda kutip kenakalan, ya, atau manusia ya. Sebenarnya mereka itu menyampaikan sesuatu pesan kepada kita, tapi dalam bentuk atau dalam cara yang mereka lakukan. Contoh, nah ini ada anak rame, ya, temannya mengerjakan, dia malah lari-lari, kayak gitu. Nah, sebenarnya si anak tersebut ini mempunyai kebutuhan dasar, ya, atau keinginan yang dia capai. Keinginannya itu apa? Kebebasan. Nah, temannya sedang mengerjakan di kelas, anteng, dia malah lari-lari, kayak gitu. Dia berarti kan jam pelajaran, dia ingin adanya kebebasan. Nah, mungkin anak itu cenderung kalau ketika kita melaksanakan pembelajaran yang seperti biasa, dia sebenarnya nggak asik. Dia pinginnya pembelajarannya mungkin di luar kelas seperti itu. Nah, ini nanti dibahas di modul lagi dibahas di modul 2.1 yang sedang saat ini saya laksanakan, ini di pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kayak gitu. Kemudian orang tujuan utamanya bertahan hidup, ya. Ini berkaitan dengan makan dan lain sebagainya. Kemudian ada penguasaan, ya, power, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian fun atau kesenangan. Nah, ketika kebutuhan dasar ini sudah tercukupi, orang itu sudah berada di kepuasan, tahap kepuasan. Tapi ketika ada yang belum dicukupi, orang itu pasti akan melakukan tindakan apa seperti itu. Ya, ini makanya harus tercukupi 5 kebutuhan dasar manusia ini, biar enggak rese seperti itu. Nah, 5 posisi kontrol. Oke, ini Bapak Ibu, kita biasa melakukan interaksi kepada siswa, ya. Tapi kadang kita itu tidak paham kita itu ada di posisinya mana. Nah, ini posisi kontrol ini kita biasanya di posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya merasa waktu saya lulus kuliah, saya kemudian mengajar di SMK Muhammadiyah Kajen. Setelah saya baca ini ya, oh berarti waktu itu saya sering posisinya itu di posisi teman. Karena apa? Saat itu saya masih muda, murid saya itu usianya 18 tahun, ya, Mas Sigit dulu murid saya. Saya kurang lebih usianya 22 tahun. Kalau saya posisinya ini penghukum, marah-marah dan lain sebagainya, murid saya itu kan cewek-cewek, saya mungkin nggak bisa TP-TP seperti itu. Nah, ini saya sadar itu setelah saya belajar modul ini, teman-teman. Nah, ini kalau penghukum, ini biasanya itu guru menunjuk-nunjuk, kemudian matanya melotot, ya, kemudian kata-katanya itu, kamu tahu nggak, kamu melakukan apa kesalahan, awas ya, rasakan. Nah, ini. Tetapi nanti hasilnya, ini anak ini bisa memberontak, bahkan bisa menyalahkan orang lain, kemudian bisa juga berbohong. Atau yang lebih ekstrim, banyak kejadian siswa membawa celurit ke sekolahan, gurunya di celurit seperti itu. Mungkin karena si guru ini melakukan dia sebagai penghukum seperti itu. Nah, tetapi ada cerita juga Bapak Ibu. Tahun 2012 itu ada PLPG. Waktu itu di sekolahnya Mas Sigit, sama saya juga ya, itu ada guru senior yang sedang melaksanakan PLPG itu kurang lebih 12 hari, Pak Agus ya. Nah, di saat beliau melaksanakan kegiatan PLPG, guru lain itu merasa, aduh, susah banget ya nggak ada Pak Guru ini, anak-anak jadi gimana gitu ya, diatur itu susah karena pembiasaan dulu di SMK Muhammadiyah Kajen, ketika jam 12 duhur itu anak-anak digiring buat sholat. Menggiring 1000 anak itu susah banget Bapak Ibu, buat wudhu, ada yang cepet-cepet dan sebagainya. Tapi dulu pas ada Bapak ini, dia cuma berdiri di pojokan, anak sudah jalan kayak bebek, dia wudhu langsung jalan ke masjid seperti itu. Tapi 12 hari nggak ada Bapak ini susah banget. Nah, berarti mungkin sebenarnya dalam satu sekolah harusnya ada deh yang jadi posisi penghukum seperti itu. Mungkin di SD2 Sibeko Pak Wahyu cocok ini seperti itu. Karena apa? Ketika nggak ada ini susah juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada juga nih yang kedua, pembuat merasa bersalah.
Ini Bapak Ibu guru nanti bisa, oh iya berarti saya ini di posisi ini. Ya. Pembuat merasa bersalah ini biasanya kata-katanya apa namanya? Aduh, kok kamu terlambat sih ya? Kalau kamu terlambat, nanti yang dimarahi jadi ibu deh, gitu, bapak deh. Bapak kan nggak enak sama kepala sekolah jadinya itu. Tujuan utama Bapak Ibu guru ini membuat anak tersebut merasa bersalah. Harapannya tidak mengulangi kayak gitu. Tetapi efeknya ya ini bisa menyangkal atau berbohong. Kemudian muridnya bisa merasa rendah diri seperti itu karena aduh gara-gara ini Bu Yuni jadi merasa bersalah, aku jadi nggak enak sama Bu Yuni deh besoknya seperti itu ya. Berikutnya ini sebagai teman. Nah, sebagai teman itu istilahnya gampang ke. Maaf Pak, saya hari ini terlambat. Kok bisa terlambat sih? Oh, apa namanya? Karena ini ya, Ki. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti biar gampang, biar Pak Afan yang izin sama guru BK seperti itu. Nah, tapi dampaknya ini anak menjadi ketergantungan sama guru tersebut. Nah, ini ada lagi pemantau. Pemantau itu cuman datar-datar saja. Peraturannya apa? Gitu. Datang jam 7 gitu. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi seperti itu, ya. Kita praktekkan saja. Di sini ada siswa, ya. Di sini saya akan menjadi 5 posisi kontrol. Pertama sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, kita bisa maju ke depan, tak? Bantu Pak Afan sini, tak? Ilustrasinya kamu terlambat berangkat sekolah ya. Ya, harusnya jam 7 kamu datang setengah 8. Kemudian, oke. Anak yang kamu posisinya berarti berangkat sekolah, kemudian terlambat, berarti kan kalau orang bersalah mesti kan temungkul ya. Oke ya. Tapi sambil lihat Pak Afan gimana. Yuk. Sambil disimak ininya teman-teman ya. Ini saya posisi ke penghukum dulu. Langsung Renita? Iya, Pak. Kenapa hari ini kamu terlambat? Iya, Pak. Kenapa kok bisa terlambat? Tadi saya membantu. Saya nggak mau tahu. Harusnya itu kan udah tahu peraturannya. Jam 7 harus sampai sekolahan. Ini jam berapa ini? Nah, setengah 8. Pokoknya Pak Afan nggak mau tahu, kamu harus membersihkan kamar mandi sekarang juga, ya? Nah, di sini saya nggak mau mendengarkan dia mau ngomong apa, ya? Dia mau membela diri apa, ya? Pokoknya salah, langsung suruh hukumannya membersihkan kamar mandi atau lari-lari seperti itu. Berikutnya, pembuat merasa bersalah. Oke, Aaron, kamu langsung. Mohon maaf Pak, saya terlambat ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat. Aduh Renita, ya. Ini jam berapa coba? Jam setengah 8. Jam setengah 8. Harusnya kan kamu jam 7 udah sampai sini. Kalau kayak gini, kasihan Pak Afan dong. Pak Afan malu sama teman-teman guru. Kirain Pak Afan nggak pernah menyampaikan bahwa kamu harus berangkat jam 7, ya. Ini kan kayak gini kan Pak Afan yang nggak enak sama teman-teman. Gimana coba? Maaf Pak. Nah, ya. Ini jadi saya membuat si Renita ini merasa bersalah, harapannya tidak mengulangi kesalahannya dia. Seperti tadi juga yang pertama, penghukum harapannya ketika dia dihukum membersihkan kamar mandi, si Renita besoknya juga tidak mengulanginya lagi. Berikutnya, sebagai teman. Oke, yuk. Dari awal, kamu datang ya. Maaf Pak, saya terlambat. Terlambat kok terlambat terus ini sih. Jam berapa ini coba? Jam setengah 8. Kamu kemarin terlambat, ini terlambat lagi ya. Tapi nggak apa-apa lah besok. Tapi yang penting besok janji ya, nggak terlambat ya. Ya Oke. Nanti kalau ada ini di kelas jamnya siapa ini? Pak Rizky ya. Oke. Nanti masuk aja udah ketemu sama Pak Afan gitu beres. Yang penting besok nggak terlambat ya. Oke, silakan ke kelas. Itu kita sebagai teman ya. Tapi ini bisa menjadi ketergantungan seperti itu teman-teman. Ya, ketergantungannya terutama sama guru yang merasa menjadi bestie ya, seperti itu. Berikutnya pemantau ya. Pemantau. Oke. Di sini sebelumnya sudah kamu terlambat ke kelas ya. Nanti harus tahu konsekuensinya apa nanti. Yuk kira-kira ngarang sendiri lah, biasanya kan nanti ada ya. Yuk coba. Ini berarti gurunya posisinya datar, ya, posisi datar, nggak ada senyum, nggak ada apa, biasa saja, kayak cuman bukan ya,
Ya, Pak Rizky cocok banget ya. Nah, Pak Rizky kalau kamu nggak bisa ngaca, ini lihat percakapan kita aja. Yuk, coba Renita, agak keras biar masuk ya. Maaf Pak, saya hari ini terlambat. Sudah tahu aturannya kan? Sudah Pak. Datang jam berapa? Jam 7. Oke. Berarti kamu terlambat, konsekuensinya apa? Kasih hukuman Pak. Ya, suruh menulis, ya? Ya. Sudah ya, sekarang sudah tahu hukumannya menulis, halaman berapa ya berarti yang mau ditulis? 35. Halaman 35 sampai 40. Sudah tahu kan? Oke, kalau sudah tahu, ini langsung dikerjakan, kamu tulis dulu, kemudian setelah itu nanti masuk ke kelas. Ya. Kita datar, ya, kita datar, dia udah tahu konsekuensinya apa. Nah, tetapi kalau tidak diawasi, ya, kalau tidak diawasi dia nggak bakalan nulis, ya, karena umpamanya saya bilang tadi suruh menulis, setelah itu masuk kelas, tapi kebetulan mungkin saya ada kegiatan lain. Kan nggak ada yang ngawasi, dia langsung masuk ke kelas seperti itu, ya. Nah, berikutnya ini manajer. Nah, manajer itu posisi yang diharapkan atau diimpikan dari semua guru. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita juga lihat posisinya dulu di sekolahan kayak apa keadaannya siswa seperti apa, ya. Nah, di sini posisi manajer ini mengajukan pertanyaan, kemudian menanyakan keyakinan kelas, kemudian menguatkan hasilnya ini bisa menguatkan pribadinya siswa, ya. Nah, kemudian siswa juga tanya bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan seperti itu. Ini posisi manajer. Coba Renita. Dan full senyum ya kalau manajer ya, beda dengan tadi bisa dari kalau ini kan penghukum kan matanya melotot, menunjuk-nunjuk seperti itu ya. Coba Renita, ya. Maaf Pak, saya hari ini terlambat. Oke, Renita tahu harus masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7 ya. Ini jam berapa Renita? Jam setengah 8. Oke, kok bisa terlambat kenapa? Saya membantu orang tua dulu. Membantu orang tua, ya. Membantunya apa itu? Ke ladang Pak. Oh, membantu ke ladang, ya. Renita tahu keyakinan kelas yang harus dilaksanakan? Ya, tahu. Apa itu keyakinannya berarti? Disiplin. Disiplin ya, kalau datangnya terlambat berarti tidak disiplin ya. Kira-kira untuk memperbaiki keyakinan kelas yang sudah kamu langgar bagaimana caranya? Membantunya sepulang sekolah. Oke, membantunya sepulang sekolah masih bisa ya kalau kira-kira membantunya itu setelah pulang sekolah ya masih bisa ya. Oke, saya harapkan oke lah hari ini Renita terlambat, mudah-mudahan besok tidak terlambat lagi, gitu ya. Oke, silakan masuk kelas, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi sketsa ya atau kejadian 5 posisi kontrol. Nah, saya berarti selama ini karena ini juga saya tahu 5 posisi kontrol ini kan 2 minggu terakhir ini ketika saya mempelajari modul 1.4. Berarti saya ingat saya dulu waktu masih muda kayaknya saya posisinya ini teman deh gitu. Tapi ketika di SMK kan ada TKJ. TKJ itu kebanyakan cewek semua. Satu kelas 40, cowoknya kadang cuma 2 ya. Ada otomotif itu 40 ya lanang semua, itu cowok semua. Berarti kadang ini saya pas lagi ngajarnya TKJ, saya di posisi teman deh. Kalau saya pas posisi ngajarnya saya yang otomotif, saya kalau nggak penghukum, ini saya pemantau kayaknya, berarti seperti itu ya. Jadi Pak Guru, Bapak Ibu juga bisa menilai, saya kadang di posisi ini sepertinya ya. Ini 5 posisi kontrol. Berikutnya, nah, pertanyaan siapa yang mengatakan, nah ini saya kecewa sekali dengan kamu ya, membuat merasa bersalah tadi ya. Kak, ini gara-gara kamu saya jadi nggak enak deh sama teman-teman guru, jadi itu contohnya. Nah ini membuat merasa bersalah ya. Kemudian, nah ini kalau penghukum, ini kata-katanya tegas, kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, ya. Ini contoh kata-kata nih. Kamu itu selalu nggak niat, yang mamanya niat sebenarnya bisa berangkat jam 7. Itu kalau penggunaan bahasa Jawanya, karena kita kan dalam komunikasi kan, nah seperti itu. Nah, berikutnya teman, oke, ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, oke lah nggak masalah. Nanti saya yang ngomong sama teman-teman, yang penting kamu besok nggak diulangi lagi. Nah ini pemantau, kalau pemantau itu datar ya. Nah ini apakah kamu bisa mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau Pak, ya harusnya kamu berangkat jam berapa? Jam 7. Udah tahu kan jam 7? Iya Pak. Nah ini manajer.
Jadi manajer itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah tadi ilustrasi tadi sama Renita, dia bisa menyelesaikan. Caranya menyelesaikan bagaimana? Membantu orang tuanya dilakukan di kegiatan siang setelah dia pulang sekolah seperti itu. Kemudian ini penghukum, ya penghukum itu apa namanya? Kamu itu loh selalu yang paling terakhir, teman-temannya gasik kamu masih terakhir, ya itu hampir tidak memberi kesempatan si anak itu buat menjawab apa, kemudian membela diri seperti itu, ya. Berikutnya, nah eksplorasi konsep segitiga restitusi. Tadi sudah saya sampaikan untuk restitusi itu proses membuat anak yang tadinya bersalah kita normalkan lagi ke posisi dia tidak melakukan kesalahan dan mencoba mencari solusinya, ya. Nah, ini segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Oke. Saya punya video segitiga restitusi. Tadi Pak Guru dengar dari kantor, kamu kelihatannya kok teriak-teriak sambil marah-marah, namanya apa? Ya Pak, karena memang menjemput saya kata istri, padahal baju saya hanya satu yang mau saya pakai. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah, kalau aku di Aisyah, ini Pak Guru akan melakukan hal yang sama. Kamu tindakan Aisyah terhadap Islam gimana? Saya marah-marah kemudian sambil teriak-teriak. Oh begitu ya. Kenapa itu alasannya kok bisa teriak-teriak? Ya Pak, karena mobil saya yang satu yang saya pakai itu mau saya pakai. Oh wajar ya, karena biasanya ada yang satu terus mau digunakan. Nah, tindakan menurut tindakan Aisyah marah-marah terhadap satu itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Pak. Terus keyakinan kelas apa itu yang kira-kira dilanggar? Menghargai teman Pak. Berarti Aisyah dengan marah-marah itu tidak saling menghargai teman ya. Nah, kemudian menurut Aisyah penting apa tidak untuk menghargai teman? Penting Pak. Nah, baik kalau menurut kamu penting, itu keyakinan apa yang kamu perbuat ketika kamu sedang marah-marah? Saya akan lebih sabar Pak. Nah, betul sekali. Jadi ketika kamu marah, kamu akan lebih sabar. Nah, kedepannya bagaimana biar kamu tidak mengulangi hal seperti itu? Saya akan lebih sabar kalau ada teman yang menjemput saya akan melakukan kepada Pak. Nah, sekarang Aisyah sudah tahu solusinya ya. Jadi ketika ada hal seperti itu lebih baik tidak bermarah-marah pada itu. Nah, sekarang Aisyah boleh kembali pulang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah. Saya dari SDN 02 Simiko. Saya senang diajak berdiskusi dengan Pak Afan karena saya sudah menemukan solusi untuk tidak marah-marah lagi terhadap teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin Pak Guru lihat pada saat pelajaran olahraga, Ida tidak memakai seragam olahraga. Namanya kenapa? Ya Pak, kembali baju olahraga. Oh begitu, terima kasih ya sudah jujur. Kalau Pak Guru ada di posisinya Ida, Pak Guru juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, kira-kira kenapa sih kok bajunya itu belum dicuci sama Ibu? Kemarin baju olahraganya saya pakai Nah, Ida tahu keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tahu Pak. Nah, kalau pas jam pelajaran olahraga, harusnya itu memakai seragam baju olahraga yang sesuai ya. Nah, kira-kira Ida kemarin tidak memakai baju olahraga sesuai dengan keyakinan kelas apa tidak? Tidak Pak. Nah, menurut Ida, keyakinan kelas apa yang sudah Ida langgar?
disiplin dan kekompakan, Pak. Nah, menurut Ida, disiplin dan kekompakan itu penting apa tidak? Penting, Pak, karena memakai seragam sesuai peraturan sekolah dan sama dengan teman-teman yang lain. Betul, disiplin itu bagus karena nanti akan kompak dengan teman-teman dan menghargai teman-teman lainnya. Ya, Pak, saya mohon maaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, menurut Ida, bagaimana caranya agar pada saat jam olahraga Ida selalu memakai seragam olahraga? Saya tidak akan memakai kaos olahraga di luar jam pelajaran olahraga. Nah, Ida sekarang sudah tahu solusinya ya. Jadi ketika tidak jam olahraga itu jangan dipakai di rumah. Bapak harap karena Ida sudah tahu solusinya, Ida tidak mengulangi seperti itu lagi. Mudah-mudahan besok-besok pada saat jam olahraga selalu memakai kaos olahraga seperti itu. Nah, sekarang Ida boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida. Saya dari SDN 02 Simiko. Saya senang diajak berdiskusi dengan Pak Afan karena saya sudah menemukan solusi untuk tidak memakai seragam olahraga di luar jam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Bapak Ibu untuk video ketika restitusi ya. Berikutnya tadi sampai Oke. Nah, di sini tadi pertama kita menstabilkan identitas dulu. Jadi membuat anak merasa nyaman dan tidak merasa takut. Biasanya kalau ada anak dipanggil karena dia melakukan kesalahan, biasanya kan takut. Ini kita stabilkan dulu. Contoh tadi di kasus yang pertama, itu ada anak marah-marah karena marah-marah ke temannya karena pensilnya dipinjam dan tanpa izin. Di sini saya menyampaikan, jadi pensil kamu dipinjam sama temenmu. Pak guru juga akan melakukan hal yang sama, ya, ketika pensilnya dipinjam tanpa izin seperti itu. Nah, di sini tuh menyamakan. Saya kalau di posisi kamu, saya juga akan melakukan sama, marah-marah seperti itu. Karena ketika kita sudah menstabilkan si anak itu sudah merasa nyaman. Dia mau cerita apa saja itu lebih enak. Tapi kalau anak itu dipanggil, langsung kita marah-marah sambil kita tanya sambil kitanya marah, dia nggak bakalan mau jawab. Karena apa? Dia takut dihukum yang lebih lagi. Seperti itu. Nah kalau ini kan, oh iya Pak Guru juga, kalau jadi kamu juga pasti Pak Guru marah-marah karena pensilnya dipinjam tanpa izin dan cuma satu mau dipakai. Seperti itu. Kemudian di sini ada validasi kebutuhan. Nah, ini kamu tentu punya alasan mengapa kamu lakukan. Kok kamu marah-marah tadi kenapa? Kan pensil saya cuma satu Pak. Dan mau saya pakai, makanya saya marah-marah. Oh benar. Kemudian, yang ketiga kita baru tanyakan nilai-nilai keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati. Ya, ini kalau kamu marah-marah sama temenmu, kamu melanggar kesepakatan kelas apa enggak? Terus anak itu mikir, oh iya saya melanggar Pak. Melanggarnya apa? Menghormati orang lain karena saya marah-marah. Walaupun temennya juga salah karena minjam tanpa izin kan, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita cari kamu pinginnya seperti apa? Kalau enggak, kamu kalau menghadapi hal serupa harus bagaimana? Gitu. Oh iya Pak, kalau ada yang marah-marah karena ini saya salah, ya, saya tidak menghormati teman karena saya marah-marah. Kalau saya melakukan ketemu dengan hal serupa, saya lebih baik bilang ke Bapak Ibu Guru, nanti biar bolpen atau pensilnya yang memintakan Bapak Ibu Guru, seperti itu. Nah, kalau di kasus 2 tadi, ada anak jam pelajaran penjas, PJOK, dia tidak pakai kaos olahraga. Terus gurunya tadi manggil, kamu tanya, kenapa kok bisa tidak dipakai kaos olahraga? Karena belum dicuci. Nah, Pak Guru akhirnya kan menstabilkan identitasnya, oke,
ketika Pak Guru ada di posisi kamu, ada baju olahraga belum dicuci, otomatis juga nggak Pak Guru pakai. Karena kalau Pak Guru pakai, kan bau kan? Karena habis kemarin dipakai belum dicuci. Nah, kemudian validasi kebutuhan. Nah, kok bisanya belum dicuci? Kenapa? Karena kemarin sore baru dipakai saya. Terus dia tanya, kita tanya keyakinannya gimana? Ketika pelajaran olahraga ya harus pakai seragam olahraga. Nah, terus besok-besok ketika saya tidak ada jam olahraga ya tidak saya pakai buat main-main di luar seperti itu. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Tapi ada pertanyaan, apakah semua kesalahan siswa ini bisa kita pakai segitiga restitusi? Tentunya tidak. Karena contoh, mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Kemarin ada yang tanya, kalau sudah modelnya kriminal, ini sudah nggak bisa direstitusi, harusnya yang pihak berwajib seperti itu. Contoh di SMA SMK itu biasanya kan kenakalannya lebih tingkatannya lebih tinggi banget ya daripada kita. Kalau kenakalan kita kan anak ngambil buku tanpa izin, ya masih sekedar segitulah. Tapi kalau sudah SMA SMK kan udah mohon maaf sampai harus ada model berwajib gini, nggak bisa diselesaikan dengan restitusi seperti itu ya. Nah, ini tadi menstabilkan identitas. Ini kata-katanya seperti ini ya. Berbuat salah itu manusiawi. Kalau Pak Guru ada di posisi kamu juga Pak Guru melakukan hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga pernah berbuat salah ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, kan enggak. Berikutnya, nah ini validasi kebutuhan. Nah, ini membantu murid mengenali basic kebutuhannya ya, atau kebutuhan dasarnya ya, yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah, di sini kalimat-kalimatnya biasanya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Mamanya, untunglah kamu cuma marah-marah, tidak melakukan hal yang lebih buruk seperti menendang, mungkin memukul temennya seperti itu. Ini masih beruntung kamu cuma marah-marah, itu bisa nanti ditambahkan. Ya. Nih, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Saya melakukannya karena pensilnya tadi dipinjam seperti ini. Nah, apakah bisa ditambahi apa yang penting bagi kamu? Ya, pensil itu penting karena mau dipakai buat menulis seperti itu. Berikutnya, nah, menanyakan keyakinan. Keyakinan itu semacam kayak kebiasaan-kebiasaan yang ada seperti peraturan tak tertulis yang ada di kelas ya. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, bahwa kita harus menghormati orang lain Pak, nggak boleh membentak, nggak boleh marah-marah seperti itu. Apa keyakinan di kelas kita, kalau jam olahraga menggunakan seragam olahraga Pak, seperti itu. Nah, berikutnya, intervensi 30 detik. Tidak semua masalah juga diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kalau perlu diselesaikan dengan intervensi 30 detik, selesaikan dengan ini. Contoh, umpamanya kita sudah mulai pembelajaran. Ada teman yang masih ramai, tinggal kita tegur saja. Umpamanya, Renita, bisa dimulai pelajaran? Oh bisa Pak, otomatis dia nanti dengan sendirinya akan fokus ke Bapak Ibu Guru. Jadi tidak perlu cuman gara-gara teman-teman sudah siap, Renita ngobrol sama teman sebangkunya, kita selesaikan dengan segitiga restitusi kan kelamaan ya. Ini cukup dengan intervensi 30 detik seperti itulah. Ini yang bisa disampaikan ya. Umpamanya Renita rame, Renita ini tugas kamu saat ini apa? Oh iya, belajar Pak. Nah yaudah, belajar ini mau kita mulai, seperti itu. Umpamanya berikutnya, refleksi Bapak Ibu, nanti bisa untuk refleksi hari ini nanti bisa Bapak Ibu tulis via WA saja ya, nanti via WA. Tapi ini nanti akan saya kirim ke WA grup SD SMP. Nanti biar Bapak Ibu bisa tulis refleksinya seperti itu ya. Jadi ada 4 hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, kemudian peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini, kemudian
saya akan menjadi among seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Nah, ya. Yang elaborasi kita kayak nonton YouTube lah gitu. Ya. Monggo barangkali Ibu Pipit tentang apa? Pak Sigit barangkali? Tip menjadi Mas Eko? Nah, tip menjadi manajer. Oke. Oke. Nah, menurut saya kalau ada kata menurut saya berarti kan nggak bisa disalahkan. Saya berpegang teguh pada payung hukum. Tip menjadi manajer. Nah, di sini tidak semua posisi kontrol manajer itu harus kepala sekolah. Karena ini kan dari diri ya. Nah, yang pertama ini kalau kita harus mau mengerti dulu alasan kenapa siswa melakukan itu. Kemudian setelah itu kita bisa komunikasi, setelah itu kita carikan solusinya. Itu manajer. Ya, jadi seperti simulasi tadi, Renita terlambat berangkat, kita tanyakan kenapa kok terlambat, ya. Dia membantu orang tua. Terus kita tanyakan, kira-kira kamu ada solusi nggak biar nggak terlambat? Bisa Pak, saya bisa membantu orang tuanya setelah pulang sekolah. Nah itu bisa ya. Kemudian kita juga memberikan semangat ya. Itu manajer itu seperti itu. Pokoknya tingkatan yang paling bagus deh di antara ini posisi kontrol yang lain seperti itu posisinya. Nah ini di sini cocok Pak Asni, ini manajer di sini Pak. Ini kan sering tanya apa? Ayo terutama Nadiro terutama ya. Nah, ini posisi Pak. Iya. Ini kalau Pak Rizky pemantau bener ya kayaknya ya. Mantau ya. Nah itu. Nah kalau Pak Wahyu mungkin ini. Nah Bapak Ibu, ada juga dalam satu kasus ya kita bisa berada di posisi langsung dua posisi kontrol sekaligus. Contoh, umpamanya ada anak rame di kelas. Rame, pada saat pembelajaran dia rame di kelas. Harusnya pada saat pembelajaran kita maunya anak memperhatikan kita ya, terutama kalau guru sedang menerangkan. Nah, kemudian ketika anak rame, kita di posisi pembuat orang merasa bersalah. Mamanya contoh, Renita, jangan rame dong. Apa kamu nggak kasihan sama Pak Afan? Kalau kamu rame kan kedenger sama guru yang ada di kelas lain, gitu. Ya, ayolah ikuti pelajaran ini. Harapannya Renita mau merasa bersalah dan dia nggak rame. Tetapi dia masih tetap aja nggak mau rame, nggak mau diem, masih rame terus. Nah, kemudian kita pakai posisi penghukum. Nah, kadang seperti itu ya. Sudah dikasih hati nggak mau, dia maunya. Kadang seperti itu. Jadi di satu kejadian kita bisa di dua posisi kontrol seperti itu. Tapi ya ini harapannya kita di posisi manajer. Tapi juga lihat orangnya juga Bapak Ibu ya. Ketika anak-anak yang bengal-bengal memang susah sebenarnya. Maka dari itu kita harus pelan-pelan. Kita harus pelan-pelan seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, cukup. Nanti untuk refleksi nanti bisa ditulis di WA saja nanti biar saya screenshot ini. Di akhir sesi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Kemudian mohon maaf bila saya dalam menyampaikan materi diseminasi ini ada kekurangan karena mungkin keterbatasan saya dalam menangkap materi selama pembelajaran di modul 1.4 itu. Sekali lagi terima kasih untuk mengganggu waktu Bapak Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.